Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, how is it going? I hope all of you are wonderful and great today. Baik anak-anak, dengan semangat yang baru di semester yang baru ini, yuk kita belajar bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam proses belajar kita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang question tag. Question itu pertanyaan, tag itu adalah ekor. Jadi pertanyaan ekor. Apa sih Bu Devi pertanyaan ekor itu? Tenang saja anak-anak, ini pasti mudah. Pasti mudah. Yuk kita lanjut. Jadi anak-anak, question tag itu digunakan untuk memastikan sesuatu. Untuk memastikan sesuatu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sesuatu itu, pertanyaan untuk memastikan sesuatu itu biasanya diakhiri dengan katakan. Pasti kalian sudah pernah ini. Contohnya seperti ini. Contoh, lantainya bersih kan? Nah, ini kan untuk memastikan sesuatu. Apakah lantainya benar-benar bersih, ya kan? Lanjut lagi, contohnya, jendelanya bersih kan? Atau kamu sudah makan kan? Seperti itu, paham kan? Nah, di sini bagaimana sih dalam bahasa Inggris kita memberikan atau membuat kalimat yang berakhiran kan? Mudah sekali anak-anak, kalian pasti bisa semuanya. Jadi seperti ini formulanya. Yang pertama, kita dibagi menjadi dua. Ini yang pertama yaitu ada subjek, lalu ada be. B itu yang di semester kemarin Devi sudah kasih tahu, yaitu ada is, am, dan are. Kalau is itu digunakan untuk satu orang, kalau are itu digunakan untuk banyak orang atau banyak benda. Baik, seperti itu ya. Nah, formulanya adalah di sini ketika kalimat yang depan ini berbentuk positif atau tidak ada kata-kata notnya, maka setelah koma bentuk yang belakang ini menjadi negatif. Jadi berkebalikan anak-anak. Kalau yang depan positif, yang belakang negatif. Bu, langsung saja Bu contohnya. Baik, ini dia contohnya. The floor is clean. Ini tidak ada kata notnya kan, berarti dia kalimat negatif. Tetapi setelah koma, dia menjadi positif. Hanya itu yang diperhatikan anak-anak. Perhatikan pada kata-kata to be-nya atau be. Kalau di depan, di depan itu is, berarti yang di belakang is not. Kayak gitu. Is not ditambah apa Bu Devi? Ditambah it. It itu apa tuh Bu? It itu merujuk kepada si floor-nya ini. Floor-nya satu, yaitu kata gantinya it. Ya, ingat-ingat, satu kata gantinya it. Lanjut lagi, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah floors, ada S-nya. Floors, ada S-nya. Maka to be-nya menjadi are. Ya, to be-nya menjadi are. Kenapa kok are Bu Devi? Karena floors-nya ini banyak. Ini yaitu tanda banyaknya ada S-nya ini. Nah, di sini lagi-lagi kalimat yang sebelum koma ini kalimat positif anak-anak, tidak ada kata not-nya. Maka yang belakang kita tambah not, yaitu are not. Dan ditambah they, karena ada banyak maka kita kata gantinya adalah they. The floor are clean, are not they? Jadi berkebalikan ya anak-anak. Kalau yang depan positif, yang belakang negatif. Kalau yang depan tidak ada notnya, berarti yang belakang ada notnya. Seperti itu. Yang perlu kalian perhatikan adalah fokus pada be-nya, ya, is atau are-nya. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kebalikannya anak-anak. Kalau yang depan ada notnya atau bentuk kalimat negatif, berarti yang belakang ini bentuk kalimat positif. Seperti itu. Yuk contohnya langsung Bu Devi. Siap, ini dia contohnya. The window is not clean. The window is not clean. The window itu adalah jendela, is not, tidak bersih. Karena di sini ada kata notnya sebelum koma, maka setelah koma tidak ada notnya. Nah, jadi kalimat positif.
Ketika yang depan sudah ada not, yang belakang tidak usah dikasih not. Berkebalikan ya. It itu kembali ke window-nya ini tadi. Contoh yang kedua. Oh, mohon maaf anak-anak. Yang kedua itu adalah the windows. Bentuk jamaknya the windows. Windowsnya ada banyak, jendelanya ada banyak, maka dia menggunakan are. Ya, seperti itu caranya. Nah, ini dia. The windows are not clean. Are they? Nah, karena windows di sini adalah ada kata-kata akhiran s-nya yang menunjukkan bahwa jendela itu ada banyak, maka dia menggunakan be-nya pakai are. Are not clean. Are they? Ketika kalimat depan ini positif, maka kalimat belakangnya negatif. Jadi anak-anak, inti dari question tag itu adalah ketika kalimat yang depan itu positif, maka kalimat yang belakangnya itu negatif. Seperti itu anak-anak. Ketika yang depan itu negatif, maka yang belakang positif. Ingat ya anak-anak, itu tadi yang harus diperhatikan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah ketika subjeknya itu tunggal, maka dia ganti it. Tetapi kalau subjeknya itu bentuknya jamak atau banyak, maka dia menggunakan kata ganti they. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, dan kalian bisa mereview lagi penjelasan Bu Dev ini. Lanjut lagi setelah ini, silahkan mengerjakan latihan di Google Form. Baik anak-anak, semoga Allah memberikan kelancaran kalian dalam belajar. Dan sekian dari Bu Devi. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.